Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengenal jenis-jenis resleting. Kepala resleting, juga daun atau relnya ini ya teman-teman. Agar jika teman-teman seorang tukang reparasi ataupun tukang permak bisa menyetoknya di tempat kerja sebagai kebutuhan pelanggan-pelanggan ya teman-teman. Biasanya resleting apa saja yang banyak diperlukan atau digunakan oleh konsumen atau pelanggan kita teman-teman. Jadi langsung saja kita kenali satu persatu. Oke teman-teman, kita kenali dulu resleting yang paling banyak digunakan di pasaran ya teman-teman. Sebagai tukang reparasi kita perlu menyetok resleting ini yang paling utama ya teman-teman. Ini kita panggil resleting coil ya teman-teman. Dia terbuat dari plastik relnya ini ya teman-teman, alurnya ya teman-teman. Nah, ini biasanya yang paling banyak ataupun digunakan di barangan-barangan seperti tas ya teman-teman. Tas, dompet ataupun sepatu. Dia pun menggunakan resleting coil ini yang paling banyak ya teman-teman. Resleting coil yang berjenis plastik ini mempunyai beberapa ukuran teman-teman. Mulai dari ukuran nomor 3, nomor 5, nomor 8 dan nomor 10 ya teman-teman. Nomor 10 dia terlihat besar sedikit seperti ini, sudah ada gemboknya biasanya ya teman-teman. Bisa digunakan di resleting koper teman-teman. Nah ini adalah resleting coil ya teman-teman. Resleting coil yang paling banyak di pasaran itu ataupun yang terpasang di tas-tas para pelanggan itu biasanya resleting coil nomor 5 ini ya teman-teman. Dan nomor 8. Nomor 8 itu besar sedikit, cuman jarang ya teman-teman. Jadi kalau mau stok kepalanya saja ya teman-teman. Biasanya yang paling banyak rusak itu kepalanya saja teman-teman. Kalau resleting coil ini jarang sekali rusak di daunnya atau relnya ini teman-teman. Jadi yang kita perlu stok kepalanya ialah nomor 5 yang paling banyak, nomor 5 dan nomor 8 untuk resleting copper ini ya teman-teman. Resleting copper bentuknya seperti ini karena di bagian gagangnya ini nanti akan mengunci pada pin kunci itu ya teman-teman. Kunci koper yang berpin itu. Nah seperti ini juga perlu di stok ya teman-teman. Nomor 8 biasanya koper itu teman-teman. Cuman biasanya saya kalau mereparasi resleting koper, saya akan up dari nomor 8 itu ke nomor 10 ya teman-teman. Nah saya akan up ke nomor 10, jadi dia akan lebih besar sedikit seperti ini. Nah di samping dia nantinya bisa menggemboknya dengan gembok biasa pada kopernya, dan juga bisa memasukkannya ke kunci pin tadi itu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah dan ini adalah resleting coil. Dan yang kedua teman-teman, yang paling banyak biasanya terpasang pada tas-tas perempuan itu adalah resleting pislon. Nah ini adalah resleting pislon, juga banyak juga yang rusak ya teman-teman. Ini lebih rusak daripada resleting coil ini teman-teman. Tapi kadang pelanggan maunya kan yang sama ya teman-teman. Dia mau berjenis pislon juga seperti ini. Jadi kita perlu stok. Ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Dia kelihatannya seperti besi, tapi ini bukan besi ya teman-teman. Dan jenis kepala resletingnya itu tidak sama ya teman-teman dengan resleting yang coil ini ya teman-teman. Ini adalah resleting pislon dan kepalanya dia hampir sama dengan resleting besi, tapi tidak sama teman-teman. Kalau resleting besi dia lebih tebal sedikit ya teman-teman. Nah ini pun perlu kita stok juga ya teman-teman. Kalau yang jenis
Pislon ini kita stok kedua-duanya teman-teman, daun resletingnya karena dia memang mudah tanggal ya teman-teman, mudah terlepas ataupun tercabut dia gigi-gigi ini ya teman, di bagian tengah sini. Jadi kita perlu stok keduanya, stok daun resletingnya dan stok juga kepalanya ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan yang kedua itu kita stok ini resleting besi ya teman-teman. Resleting besi pun kalau resleting besi seperti ini, jenis seperti ini, daun resletingnya itu memang awet ya teman-teman. Relnya ini awet karena dia terbuat dari besi. Yang sangat rawan rusak itu adalah kepalanya ya teman-teman. Nah kepalanya ini sangat rawan rusak, jadi yang perlu di stok kepalanya saja ya teman-teman, kebanyakan kepalanya saja. Itu nomor 5. Dia kenapa dia mudah rusak? Kalau resleting besi ini mudah rusak sekali ya teman-teman, karena dia antara besi sama besi dia akan cepat aus ya teman-teman. Nah jadi itu saja mungkin ya teman-teman yang perlu kita stok ya teman-teman. Yang paling banyak rusak itu adalah resleting coil ini, cuman bagian kepalanya saja. Jadi kita stok dia nomor 5 dan nomor 8. Nah itu yang paling banyak ya teman-teman. Yang agak lumayan itu kita pakai YKK ya teman-teman. Yang nomor 2 adalah MCO. Nah seperti itu teman-teman, nomor 5 dan nomor 8. Kalau mau stok kepala resletingnya ini adalah nomor 5 dan nomor 8. Dan jangan tersalah ya teman-teman, karena resleting coil ini ada 2 jenis ya teman-teman. Seperti ini, ada yang anti air dan ada yang coil biasa seperti ini. Nah kalau yang anti air itu biasanya jenis terbalik seperti ini teman-teman, dan kepala resletingnya itu tidak sama ya teman-teman, dia ada khusus. Kalau kita pasang kepala resleting coil yang biasa pada resleting coil yang anti air, dia tidak akan masuk ya teman-teman. Jadi dia ada yang khusus memang untuk resleting anti air. Biasanya banyak terpasang pada tas-tas sekolah ataupun tas kerja ya teman-teman. Dia memakai resleting anti air seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Dia banyak sekali yang perlu dibetulkan ya teman-teman. Maksudnya sering rusak seperti itu ya teman-teman. Dan yang ke 3 mungkin juga bisa stok juga resleting jaket ya teman-teman. Nah kalau resleting jaket ini nggak bisa kita hanya stok kepalanya saja ya teman-teman, karena biasanya resleting jaket itu rusaknya pada bagian penghubungnya ini ya teman-teman. Nah penghubungnya ini, nah di bagian sininya ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau stok resleting jaket, kita harus satu set ya teman-teman. Kita perlu menggantinya keseluruhan seperti itu ya teman-teman. Dan resleting levis juga sama teman-teman, kita harus menstok satu set keseluruhan teman-teman. Dan biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah yang berukuran 17 ya teman-teman, 17 cm. Nah seperti itu. Nah kalau untuk resleting celana ialah resleting levis yang berukuran 17, dan resleting celana kerja biasa. Nah kita stok yang seperti ini ya teman-teman. Nah, resleting coil, kalau levis dia pakai besi, kalau yang celana kerja biasa dia memakai coil seperti ini. Sama ya teman-teman, ukurannya paling tidak itu 17 ya teman-teman. Kita stok ukuran 17 saja sudah cukup. Kalau yang pendek kita bisa potong nantinya ya teman-teman.
Saya rasa hanya seperti itu saja ya teman-teman, untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan resleting yang diperlukan oleh tukang permak ataupun reparasi sol sepatu. Jadi mungkin itu sudah cukup ya teman-teman untuk kita bisa menyetoknya di tempat kerja kita, bermacam-macam resleting. Dan terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.